Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vitus Crescentius, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, nomor induk mahasiswa 3120034. Baik, di sini saya akan menyampaikan sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Saat ini, corona masih menjadi pembicaraan yang sangat baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Bahkan corona masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu singkat saja, virus corona atau COVID-19 sudah menjadi trending topik, dibicarakan sana-sini. Bahkan diberitakan secara masif atau secara massal di media cetak maupun media elektronik. Dan virus COVID-19 ini ditetapkan sebagai pandemi global. Hal ini membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk menekan penyebaran virus corona ini, semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda, termasuk juga kegiatan belajar mengajar atau di dunia pendidikan sangat berpengaruh. Oleh karena itu, beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk menetapkan kebijakan meliburkan siswa dan mulai menerapkan beberapa metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau sistem online demi tercapainya efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Diberlakukannya pembelajaran daring di beberapa wilayah provinsi di Indonesia, tetapi hal ini tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap daerah, karena masih ada sekolah yang belum siap dengan sistem pembelajaran daring yang dimana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, dan komputer. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu, guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tatap muka tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Oleh karena itu, ada beberapa metode pembelajaran daring paling efektif di masa pandemi COVID-19, sekaligus memanfaatkan fungsi dari media sosial, yaitu metode daring atau metode dalam jaringan. Agar sistem belajar mengajar aman dan lancar, maka dilakukannya sistem daring dalam jaringan. Metode daring bisa dijadikan salah satu hal pembelajaran yang cukup efektif untuk mengatasi ketidakkondusifan di masa pandemi ini. Metode ini juga bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Metode daring ini sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar yang ada di kawasan zona merah dengan menggunakan metode full daring seperti ini. Sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang kedua, metode luring atau luar jaringan.
Yang dimaksud pada model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan dalam artian pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau zona hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran shift model. Agar menghindari kerumunan, dikutip dari kumparan model pembelajaran luring ini disarankan dari Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan Republik Indonesia untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana mendukung untuk sistem daring. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari sistem belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih.